Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Bu Rahmah di kelas 1. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI, yaitu kita akan belajar materi bab 2 tentang surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar melafalkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya yaitu pembukaan. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Sekarang kita akan belajar cara melafalkan surah Al-Fatihah. Sebelum kita melafalkan surah Al-Fatihah, terlebih dahulu kita membaca ta'awud. Ibu bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baiklah, setelah tadi Ibu berikan contoh cara melafalkan surat Al-Fatihah, Ibu harap teman-teman di rumah bisa melafalkan surat Al-Fatihah dengan benar dan baik. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang pesan-pesan dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, dijelaskan dalam surah Al-Fatihah menerangkan tentang sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian yang selanjutnya yaitu dan setiap kita akan mulai kegiatan, hendaknya dimulai dengan membaca basmalah. Teman-teman di rumah, jangan lupa ya, sebelum kita melakukan segala sesuatu, minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita juga diperintahkan untuk memohon pertolongan dan petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai umat Islam atau orang Islam, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu
dan kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai umat Islam harus selalu bersyukur, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur tentang apa? Kita sudah diberikan nikmat sehat, nikmat rizki yang banyak, kemudian kita bisa sekolah, bisa punya teman yang baik, itu suatu rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar cara melafalkan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya yaitu ada 4 ayat. Berikut lafal surah Al-Ikhlas. Ibu bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Shomad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Demikianlah cara melafalkan surat Al-Ikhlas. Dan Ibu harap teman-teman di rumah bisa melafalkan surah Al-Ikhlas dengan benar dan baik. Kemudian selanjutnya yaitu pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah. Yaitu Allah itu hanya satu. Kemudian, dan hanya kepada Allah kita menyembah dan mohon pertolongan. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan kita hanya memohon pertolongan dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, diusahakan teman-teman ya, sebelum kita tidur, kita membaca doa sebelum tidur, kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Itu insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus mensyukuri karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti tadi ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Demikian, setelah kita mempelajari cara melafalkan surat Al-Ikhlas dan Al-Fatihah, semoga teman-teman di rumah bisa memahami dengan baik dan bisa melafalkan surah Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas dengan benar dan baik. Di sini Ibu ada tugas buat kalian di rumah. Ibu minta tolong hafalkan surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Tetap semangat belajar ya teman-teman di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan.
Sekian dari Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.